Mengikuti langkah kaki yang cepat, sosok tak berujung mulai muncul dari hutan. Yang pertama tiba adalah 3 pria muda dan 2 wanita. Mereka semua mengenakan jubah berlapis emas, dengan kata merah menyala, Si, di dahi mereka, menyarankan mereka untuk menjadi jenius dari klan Si. Tokoh terkemuka di antara kelima orang ini relatif menarik. Dia memiliki kepala rambut merah pendek runcing, sepasang alis tebal, dan fitur wajah kasar. Dia bisa saja diperkirakan cukup besar, tetapi sebaliknya, tubuhnya sangat kurus, memberinya penampilan yang aneh. Namun, masuknya orang ini menyebabkan Dong Yuhao dan para murid klan Dong menjadi heran. Ini karena orang ini bernama Si Fengqiao, dan jenius teratas dari klan Si, yang memiliki Huang Martial Spirit kelas 9, menempatkannya pada level yang sama dengan Dong Saoxu. Secara umum, entry Si Fengqiao tidak cukup untuk mengejutkan Dong Yuhao, tapi dia bingung mengapa Si Fengqiao muncul dalam waktu yang singkat setelah dia menembakkan Thousand Miles Sound Conducting Rune. Ketika Si Fengqiao tiba, dia menatap lurus ke arah Qin Nan dan berkata, "Jadi kaulah yang masuk tanpa izin ke pegunungan Longhu." Murid-murid lain dari klan Si tidak setenang Si Fengqiao, karena tatapan mereka terhadap Qin Nan dipenuhi dengan aura pembunuh. "Mengapa kamu peduli?" Qin Nan meliriknya. Si Fengqiao kaget. Dalam keadaan seperti itu, pria muda di hadapannya ini masih bertindak dengan sangat meremehkan. Sebelum Si Fengqiao menjadi marah, tawa yang menyenangkan terdengar dari hutan. "Hehe, ini menarik. Ini pertama kalinya saya bertemu orang yang sangat mencemooh, tidak menunjukkan rasa hormat kepada Dong Saoxu dan Si Fengqiao." Setelah tawa itu, seorang wanita perlahan-lahan muncul dari hutan. Wanita itu mengenakan gaun merah muda panjang, memperlihatkan lekuk tubuhnya saat dia tersenyum indah, kecantikan yang langka. Tidak lama setelah wanita itu muncul, 16 pria muda keluar dari hutan, mengenakan baju besi perak dan membawa tombak perak di punggung mereka. Ketika langkah kaki mereka menyebabkan tanah bergetar, menciptakan pemandangan yang menakutkan. Dong Yuhao dan murid-murid Dong klan tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Bei Rou dari klan Bei ada di sini. Bei Rou sama terkenalnya dengan Si Fengqiao dan Dong Saoxu, dan dikenal sebagai jenius terbaik dari klan Bei. Jika entry Si Fengqiao saja sudah cukup mencengangkan, penampilan Bei Rou dianggap pemandangan yang sangat langka. Itu karena Bei Rou ini biasanya tetap berada di pengasingan, dan bahkan tidak muncul dalam upacara klannya. Dia pernah berkata bahwa dia hanya akan muncul ketika beberapa jenius super mengunjunginya. Kenapa dia muncul bersama Si Fengqiao dan Dong Saoxu kali ini, tanpa kedatangan super jenius? Apa yang terjadi? Dong Yuhao dan murid-murid Dong klan segera bereaksi ketika mereka mendengar langkah kaki datang dari hutan sekali lagi, mengakibatkan mereka memiliki pemikiran yang sama secara naluriah. Mungkinkah jenius teratas dari klan Nan Chen akan datang juga? Pikiran itu membuat mereka semua terkejut. Jika Nan Chen muncul, itu berarti 4 jenius besar dari 4 klan besar telah berkumpul di sini. Seperti yang diketahui semua orang, meskipun 4 klan besar cukup damai satu sama lain, banyak kompetisi di antara mereka berlangsung di bawah permukaan. Menjadi jenius terbaik dari klan mereka, keempat jenius besar ini tentu saja bangga, menghasilkan persaingan sengit di antara mereka. Setidaknya dalam 10 tahun terakhir, terlepas dari festival kerajaan-kerajaan Lohe, 4 jenius besar ini tidak pernah muncul di tempat yang sama pada waktu yang sama. Hahaha, sangat menarik. Saya sangat ingin melihat siapa jenius ini, untuk tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada kami 4 jenius besar dan 4 klan besar. Mengikuti tawa yang memekakkan telinga, seorang pria muda yang rambutnya telah mencapai pinggangnya dan yang wajahnya tersenyum, muncul bersama dengan 15 murid klan Nan dengan cara yang luar biasa. Pria muda ini tidak lain adalah jenius top Nan klan, Nan Chen. Dong Yuhao dan murid-murid Dong klan merasakan otak mereka berdengung ketika melihat kedatangannya, kehilangan kemampuan untuk berpikir. Nan Chen ada di sini. 4 jenius besar telah berkumpul sekali lagi.
Saat itu, di seberang Qin Nan berdiri 4 jenius besar dari 4 klan besar, bersama dengan 33 ahli muda dari 4 klan besar. Sebagai perbandingan, aura Qin Nan jelas lebih lemah, benar-benar tak tertandingi. Namun, tidak sedikit pun rasa takut bisa terlihat di wajah Qin Nan, melainkan sedikit kegembiraan. Tidak takut, tapi kegembiraan. Dong Xiaoxu, Bei Rou, Si Fengqiao, dan Nan Chen tertegun karena mereka telah mengamati ekspresi Qin Nan selama ini. Meskipun keempatnya tidak tertandingi melawan para jenius super dari 4 sekte teratas, dengan mereka muncul bersama, di samping pasukan besar di belakang mereka, bahkan super jenius dari 4 sekte top pasti akan diintimidasi. Siapa sebenarnya pria ini, yang harus bersemangat setelah melihat mereka? Menarik, sangat menarik. Bei Rou, Si Fengqiao, dan Nan Chen bergumam pada diri mereka sendiri, dan melirik Qin Nan dengan ekspresi bersemangat. Adapun para murid lainnya, mereka tetap diam, seolah-olah mereka sedang menunggu perintah. Mereka bukan idiot. Sudah jelas bahwa orang ini sebelum mereka memiliki latar belakang yang tangguh, dan tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang berduka kuku yang mencuat akan paling banyak di Palu. Yang pertama bergerak akan digunakan oleh 3 sisi lainnya sebagai umpan untuk menyelidiki kekuatan musuh mereka. Ekspresi Dong Xiaoxu berubah sangat tidak menyenangkan. Melalui ekspresi di wajah Qin Nan, dia sekarang yakin bahwa selain kekuatan yang kuat, dia pasti akan memiliki semacam latar belakang yang tangguh. Dia sedikit menyesal karena mengancam Qin Nan di tempat pertama, tetapi karena rune Sound Conducting Rune Miles dipecat oleh mereka Dong Clan, masuk akal bagi Dong Clan untuk menyelesaikan masalah ini. Jika tidak, 3 klan lainnya tidak akan senang. Ini semua bagian dari kesalahan sampah. Dong Xiaoxu memelototi Dong Yuhao dan yang lainnya, ketika otaknya terus memproses situasi, pemuda ini bertingkah sangat tenang, maka ia tentu memiliki latar belakang yang luar biasa. Namun, perjalanan ke pegunungan Longhu ini sangat penting, yang harus kita lakukan dengan segala cara. Bahkan jika latar belakangnya menakutkan, jika dia dibunuh di sini, 3 klan lainnya juga akan menyimpannya sebagai rahasia. Menilai dari usia muda pria ini, dan auranya yang mendalam, ia kemungkinan besar Xiantian Realm lapisan ke-6, atau jenius super Xiantian Realm lapisan ke-7. Sekarang kami berempat ada di sini, dengan pasukan besar juga, kami bahkan memiliki peluang melawan ahli Xiantian Realm lapisan ke-9, tidak perlu diintimidasi. Dong Xiaoxu mencapai kesimpulan setelah memikirkan hal ini, dan tidak lagi memiliki kekhawatiran. Hanya dalam waktu singkat, Dong Xiaoxu mengambil keputusan dan melangkah maju, melirik Qin Nan dengan dingin. Kamu pasti bangga bahwa 4 jenius besar ada di sini karena kamu. Anda menyebutkan bahwa saya tidak memiliki hak untuk mengetahui nama Anda, jadi mungkin saya akan bertanya lagi, apakah kita berempat sekarang memiliki hak untuk tahu siapa nama Anda? Kata-kata Dong Xiaoxu menyebabkan Si Fengqiao, Bei Rou, dan Nan Chen terkejut. Sebelumnya, pemuda ini berkata bahwa Dong Xiaoxu tidak memiliki hak untuk mengetahui namanya. Saat itu, mata Si Fengqiao, Bei Rou, dan Nan Chen berubah kusam. Terlepas dari kenyataan bahwa 4 jenius besar memiliki persaingan sengit satu sama lain, jika pemuda ini berkata Dong Xiaoxu tidak memiliki hak, itu juga menyiratkan bahwa mereka tidak memiliki hak juga. Mengikuti perubahan ekspresi di wajah 3 jenius besar, suasana adegan menjadi sunyi, karena semua orang menatap Qin Nan pada saat yang sama. Hahaha. Tiba-tiba, sebuah tawa yang keras terdengar, membuat semua orang kagum. Mereka hanya bisa melihat Qin Nan tertawa sembrono. Setelah beberapa saat, dia menghentikan tawanya dan melirik Dong Xiaoxu, sungguh mengejutkan melihat kalian semua sangat tertarik mengetahui nama saya. Jika itu masalahnya, maka pastikan telingamu sudah bersih dan dengarkan baik-baik. Qin Nan berhenti sejenak, melirik 4 jenius besar dan para murid, sebelum mengangkat alisnya, akulah satu-satunya, Qin Nan. Qin Nan. Pria muda ini adalah Qin Nan. Dong Xiaoxu, Si Fengqiao, Bei Rou,
Nanchen dan yang lainnya menghentikan napas mereka. Menjadi bagian dari 4 klan besar kerajaan Lohe, mereka terus memperbarui diri dengan berbagai berita dari 4 sekte teratas. Jika itu orang lain, mereka tidak akan memiliki reaksi seperti itu, tetapi nama Kinnan menusuk telinga seperti guntur. Apakah Anda benar-benar Kinnan? Napas Beirou meningkat, menunjukkan sedikit kegembiraan sambil merasa gugup. Saya ingat sekarang, Anda adalah murid klan Qin dari kota Linsui. Kata-kata Beirou benar-benar menghilangkan keraguan terakhir dalam pikiran semua orang. Karena Kinnan adalah murid Qin klan kota Linsui, dia pasti akan diberitahu tentang fenomena langka Longhu. Sebagai seorang jenius super, itu masuk akal bagi Kinnan untuk tiba di sini meskipun fakta bahwa tempat itu ditutup oleh 4 klan besar. Oh, sepertinya kalian mengenal saya dengan baik. Kinnan melirik Beirou dengan ekspresi terkejut, lalu pada Dong Saoksu dan yang lainnya sambil tersenyum lembut. Sepertinya aku cukup terkenal di sini, bahwa kalian semua telah mendengar namaku. Itu membuat segalanya lebih mudah. Sekarang giliran Anda untuk memutuskan, apakah Anda 4 klan besar masih berencana untuk mengusir saya dari pegunungan Longhu? Kerumunan tercengang. Jika itu adalah seorang jenius super biasa, mereka tidak akan ragu mengusirnya tanpa ragu-ragu. Namun, orang di depan mereka adalah Kinnan, yang bukan hanya super jenius, tetapi orang dengan latar belakang yang tangguh. Latar belakang yang bahkan tidak bisa dimiliki oleh 4 klan agung untuk tersinggung. Dong Saoksu, Si Fengqiao, Nanchen, dan Beirou secara naluriah saling bertukar pandang, mencari saran mereka. Perjalanan ke pegunungan Longhum ini sangat penting bagi 4 klan besar, oleh karena itu adalah suatu keharusan bagi mereka untuk berpikir 2 kali apakah mereka harus mengusir Kinnan atau tidak. Orang ini, Kinnan bukan orang yang bisa kita sakiti. Beirou mengambil lencana dan memasukkan ki ke dalamnya, dan mulai menggerakkan bibirnya, mentransmisikan suaranya dengan akurat ke telinga Dong Saoksu, Si Fengqiao, dan Nanchen. Lencana ini dikenal sebagai permata suara telinga, jenis peralatan khusus yang memungkinkan seseorang untuk mentransmisikan suara mereka ke telinga penerima dengan memasukkan ki ke dalamnya. Dalam operasi 4 klan besar di pegunungan Longhu ini, hanya 4 jenius besar yang diberikan telinga suara permata, untuk digunakan dalam keadaan khusus. Dong Saoksu, Si Fengqiao, dan Nanchen semuanya sedikit mengernyit. Latar belakang Kinnan, meskipun menakutkan, bagaimana mereka bisa begitu ceroboh karena mungkin berfungsi sebagai masalah bagi 4 klan besar. Apakah Beirou ini menyiratkan bahwa mereka harus membiarkan Kinnan pergi begitu saja? Apa yang mereka tidak tahu adalah bahwa, sebetulnya, karena nama Kinnan diketahui 4 sekte teratas dan banyak klan marsial, akan ada orang-orang yang iri padanya, membencinya, tidak menyukainya atau bahkan melihat ke bawah pada dia. Pada saat yang sama, ada orang yang menyukainya, menghormatinya, memujanya, dan orang-orang yang terkesan olehnya. Ketika Beirou pertama kali mendengar tentang Kinnan, dia segera menyelidikinya, dan setelah mengetahui berbagai prestasinya, hatinya dipenuhi dengan adorasi. Semua orang harus menjalani hidup mereka seperti Kinnan, sombong dan pantang menyerah. Meskipun belum lama ini, Kinnan mengambil inisiatif untuk menyerah, kehilangan reputasinya. Beirou percaya bahwa itu karena Kinnan memiliki beberapa kesulitan yang tidak terselesaikan. Yang sedang berkata, meskipun Beirou memuja Kinnan, ada sesuatu yang lebih gila di hatinya menuju Kinnan. Saya pikir kita tidak bisa membiarkannya pergi begitu saja. Tiba-tiba Dong Saoksu berbicara dengan tatapan tajam. Si Fengqiao dan Nanchen merajut alis mereka sekali lagi. Saya setuju bahwa kita tidak bisa membunuh Kinnan, kalau tidak 4 klan besar tidak tahan konsekuensi, tetapi kita tidak bisa membiarkannya pergi gratis. Mata Dong Saoksu berkedip. Tapi sebelumnya, Kinnan mengambil inisiatif untuk menyerah setelah menantang Leng Feng untuk berduel, menyebabkan reputasinya menurun drastis. Saya mendengar bahwa 2 tuannya benar-benar kecewa kepadanya. Jadi apa? Beirou tertawa hampa,
Kinnan masih murid dari dua ahli realem martial ancestor. Jika kita menyinggung dia, kita akan menyinggung mereka juga. Apakah Anda pikir orang-orang di belakangnya tidak akan membalas dendam dari kami? Si Fengqiao dan Nan Chen mengangguk. Mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa kata-kata Bei Rou masuk akal. Dong Saoxu tersenyum tenang, Nona Bei Rou, mengapa kamu begitu tidak sabar? Sekarang kita telah menantang Kinnan, jika kita membiarkannya pergi begitu saja, dia tidak akan puas. Jika kita tidak membiarkannya pergi, kita akan membuat marah para ahli di belakangnya. Karena cara manapun masih bukan solusi yang baik, mengapa kita tidak berkompromi di antara kedua opsi ini? Mari kita menuntut beberapa manfaat darinya, dan biarkan dia pergi. Karena dia adalah orang yang sombong, setelah memberi kita manfaat, dia tidak akan menyebarkannya karena itu akan menyebabkan dia kehilangan reputasi. Selain itu, bisa juga menebus kerugian kami. Menuntut beberapa manfaat, jika itu masalahnya. Mata Bei Rou sedikit berkilau saat dia berbicara. Mata Dong Saoxu dipenuhi dengan nyala api. Guis, saya percaya Anda semua tahu bahwa Kinnan telah menyelesaikan lapisan kelima paviliun serendipity martial dan membuat mukjizat. Anda juga akan tahu bahwa dia telah memperoleh rahasia paviliun serendipity martial. Saya percaya Anda semua tahu betapa berharganya rahasia ini. Rahasia paviliun serendipity martial. Pada saat itu, semua orang terdiam. Sebagai super jenius dari 4 klan besar, mereka pasti tahu betapa pentingnya rahasia paviliun serendipity martial itu. Bahkan 4 sekte teratas dan aliansi perdagangan sangat ingin mengetahui rahasia. Jika bukan karena latar belakang Kinnan yang tangguh, dia pasti akan mengalami kesulitan melawan mereka semua. Jika 4 klan besar ingin mendapatkan rahasia, bahkan jika mereka tidak bisa menyimpan rahasia untuk diri mereka sendiri, mereka dapat memilih untuk menjualnya ke 4 sekte teratas atau aliansi perdagangan dengan imbalan manfaat besar. Dibandingkan dengan manfaat besar, itu layak bahkan jika mereka akhirnya menyinggung Kinnan atau orang-orang di belakangnya. Dong Saoxu menyadari bahwa yang lain sangat bersemangat, terus mengaburkan mereka, karena kita tidak bisa membiarkan Kinnan pergi secara gratis. Masuk akal bagi kita untuk meminta kompensasi jika kita membiarkannya pergi. Saya percaya para tetua klan kami akan setuju dengan rencana kami. Saya setuju. Di luar harapan semua orang, yang pertama setuju ternyata Bei Rou. Bei Rou, melihat bahwa rencananya akan berhasil, segera menahan kegembiraan di hatinya, dan memasang ekspresi bermasalah sambil mengepalkan giginya. Tapi hal pertama, mari kita coba untuk tidak memulai perkelahian. Dong Saoxu melirik Bei Rou. Dia bisa merasakan bahwa gadis ini sedang merencanakan sesuatu yang mencurigakan, tetapi dia tidak bisa menebak apa itu, ditambah prioritasnya sekarang adalah berurusan dengan Kinnan, maka dia menganggukkan kepalanya, tentu saja. Si Fengqiao dan Nan Chen keduanya kehilangan tempat setelah mendengar menyebutkan rahasia martial serendipity pavilion, menyebabkan jantung mereka berdetak lebih cepat. Karena itu, mereka berdua tidak keberatan dan setuju juga. Mereka hanya perlu waktu lebih dari 10 napas untuk berdiskusi dan mengambil keputusan. Saat Dong Saoxu melangkah maju, dia segera menarik perhatian kerumunan murid. Mereka segera menyadari bahwa 4 jenius besar telah menemukan solusi, dan sekarang adalah saatnya untuk menyatakannya. Dong Saoxu sedikit mengangkat kepalanya, dengan wajahnya dipenuhi sedikit kebanggaan. Ini mengejutkan mengetahui bahwa Anda adalah Kinnan, saya mohon maaf atas kesalahan kami sebelumnya. Di sisi lain, kami baru saja mencapai kesimpulan. Karena pegunungan Longhu sedang disegel oleh 4 klan besar, siapapun yang masuk tanpa izin ke pegunungan akan dihilangkan. Kerumunan murid tercengang ketika napas mereka meningkat. Apakah 4 klan besar akan menyerang jenius super yang sangat terkenal ini? Kinnan sedikit menyipitkan matanya. Menurut kata-katamu, aku menganggap 4 klan besar berencana untuk menyatukan dan membungkamku. Meskipun kata-kata itu diucapkan dengan nada tenang, mereka disertai dengan perasaan angkuh.
menyebabkan para murid merasa jantung mereka berdebar kencang. Beberapa murid yang tidak memiliki hati yang teguh bahkan menduga bahwa sikap tenang Qin Nan adalah sinyal dia bersikap sopan sebelum menunjukkan kekerasan. Hal berikutnya yang mereka tahu, dia pasti akan mengeksekusi kemampuan mengerikannya seperti rumor, dan memulai perang. Bahkan Dong Saoksu, Si Fengqiao dan Nan Chen tidak bisa tidak mengakui bahwa Qin Nan ini memang luar biasa, yang memberikan tekanan besar pada pikiran mereka hanya dengan kalimat pendek, memengaruhi pikiran mereka. Dong Saoksu segera menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, jika itu orang lain, tidak ada keraguan kita akan melakukannya, tetapi Anda berbeda. Setelah diskusi kami memutuskan untuk membiarkan Anda pergi jika Anda mampu memberi kami manfaat yang cukup. Dengan begitu, kita 4 klan besar masih akan bertanggung jawab kepada orang luar. Memberi kamu manfaat. Apa manfaatnya? Qin Nan tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa meskipun Dong Saoksu ini menjadi seorang pria perasaan dangkal, ia pandai bermain dengan kata-kata. Dari kata-katanya, sepertinya itu adalah rahmat yang luar biasa bahwa 4 klan besar bersedia untuk membiarkannya pergi. Si Fengqiao melangkah maju dan berkata sambil tersenyum, itu akan cukup jika Anda memberitahu kami rahasia pavilion Serendipity Martial, tidak lebih. 3 lainnya mengangguk juga. Adapun para murid dari 4 klan besar, mereka bisa merasakan kelopak mata mereka melompat. Para murid biasa ini akhirnya teringat bahwa Qin Nan memang menyimpan rahasia pavilion Serendipity Martial. Rahasia yang bahkan tak terhitung banyaknya Raja Iri. Rahasia pavilion Serendipity Martial. Tidak ada lagi. Qin Nan terkejut sesaat, sebelum dia mulai tertawa histeris. Sebelumnya, itu telah berubah dari Dong Saoksu dan 4 jenius besar lainnya yang tiba, ke Dong Saoksu menunjukkan sikapnya, lalu menanyakan nama Qin Nan, dan akhirnya Qin Nan tertawa histeris. Kenapa dia tertawa? Ini karena, Qin Nan tidak mengharapkan ribu miles sound conducting rune Dong Yuhao hanya memanggil Dong Saoksu dan jenius muda lainnya, tanpa tanda-tanda seorang ahli kaisar bela diri. Dengan kekuatan Qin Nan saat ini, meskipun sisi Dong Saoksu memiliki total 36 orang, dia tidak terintimidasi. Yang lebih mengejutkan baginya adalah bahwa orang-orang ini dibutakan oleh keuntungan, yang tidak tahu bahaya besar yang mereka hadapi saat ini. Bahkan dia belum memiliki niat untuk merampok mereka, dan kerumunan ini berencana untuk merampoknya, mata mereka lebih besar dari perut mereka. Qin Nan menjadi bermusuhan setelah tertawa, menarik, memang sangat menarik. Bahkan Trading Alliance gagal merampokku sebelumnya, dan Four Great Clan cukup berani untuk mencoba melakukannya. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Biarkan saya menjelaskannya. Dong Saoksu harus menyerahkan semua harta miliknya sekaligus, dan yang lainnya harus keluar dari pandanganku sejauh yang Anda bisa sebelum kemarahan saya keluar dari kendali. Qin Nan sudah bosan dengan akting Dong Saoksu, maka dia tidak menunjukkan belas kasihan. Adapun 3 klan lainnya, Qin Nan bersedia berkompromi, untuk menyelamatkannya beberapa masalah untuk masa depan, selama mereka cukup pintar untuk membuat keputusan yang tepat. Namun, Dong Saoksu, Si Fengqiao, Bei Rou, Nan Chen, dan kerumunan murid terpesona setelah mendengar kata-kata itu. Mereka memang mendengar desas-desus tentang sikap luhur Qin Nan, tetapi mereka tidak mengira dia bisa melanggar hukum ini, tidak menunjukkan rasa hormat sama sekali ketika menghadapi mereka sendirian. Kamu, wajah Dong Saoksu memerah saat kemarahan naik dalam dirinya. Apa maksud Qin Nan ini? Hanya memerintahkan dia untuk menyerahkan barang-barangnya. Apakah dia sengaja memilihnya? Bagaimana dengan saya? Qin Nan tertawa hampa, kamu mempermalukan adikmu karena dia tidak cukup kuat, dan bahkan memiliki niat untuk memungkiri dia, itu tidak manusiawi. Kemudian, memprovokasi yang lain untuk merampok saya hanya demi keuntungan seperti bandit itu tidak benar. Orang yang tidak manusiawi dan tidak benar seperti Anda lebih buruk daripada binatang. Jika aku ayahmu, aku akan mati marah karena kamu.
Ling Zixiao and the others from before felt like dying just from hearing his words, not to mention Dong Seoksu. Betapa kasar kata-katanya, bahkan Ling Zixiao dan yang lainnya dari sebelumnya merasa ingin mati hanya karena mendengar kata-katanya, belum lagi Dong Seoksu. Aku akan membunuhmu. Mata Dong Seoksu langsung memerah saat dia benar-benar kehilangan akal, dan mengaum dan menyelam ke arah Qin Nan. Dong Seoksu, sebagai jenius top Dong Clan, memiliki martial spirit kelas 9 Huang. Terlepas dari budidaya Xiantian Realm lapisan ke-6-nya, ia juga telah menguasai tahap kesuksesan kecil dari ranah Arcane, yang memungkinkan pukulannya untuk melepaskan ki-nya, mengambil bentuk kepala naga yang memancarkan tangisan mengamuk, membentuk gelombang bergulir vis niat terhadap musuhnya. Kemampuan itu dikenal sebagai keterampilan bela diri terkuat dari klan Dong, pukulan menangis naga. Waktu yang tepat, Qin Nan segera merasakan niat pertempuran yang terbakar di dalam dirinya, dan juga mengecam pukulan dengan menginjak tanah. Pukulan itu tidak memiliki kemampuan apapun, itu hanya pukulan sederhana. Namun, vis inten yang keluar dari pukulannya adalah tahap keberhasilan yang lebih besar dari ranah Arcane. Gelombang bergulir dari vis inten seperti gelombang pasang ke depan. Membandingkan intensi Dong Seoksu dengan intinya adalah seperti membandingkan anak sungai dengan lautan. Bang! Ledakan keras terdengar, away by the pang, with blood splattering everywhere. Di bawah perhatian semua orang, Dong Seoksu mengeluarkan jeritan kesakitan saat seluruh tubuhnya dikirim terbang 18 meter jauhnya oleh pukulan itu, dengan darah berceceran di mana-mana. Perbedaan lapisan antara maksud bela diri mereka seperti jarak antara surga dan bumi. Apakah ini tahap sukses yang lebih besar dari ranah Arcane? Si Fengqiao, Bei Rou, Nan Chen, dan para murid lainnya terdiam. Mereka tidak pernah berharap bakat keterampilan bela diri Qin Nan menjadi begitu kuat, telah menguasai tahap sukses yang lebih besar dari ranah Arcane. Dong Dragon Spear, Dong Seoksu, yang dikirim terbang oleh pukulan itu, belum jatuh, dan menjadi lebih marah. Setelah raungan mengamuk, ia mengeluarkan tombak sepanjang 6 kaki dari tas penyimpanannya. Tombak itu benar-benar berwarna emas, dengan urat naga melengkung di permukaannya, dan ujungnya berbentuk gigi naga, membuatnya tampak luar biasa. Dong Seoksu memegang tombak di tangannya sambil meledak dengan tombak inten yang kuat dengan kelanjutan dari teriakan naga yang merengkuh Qin Nan di dalamnya. Tombak ini cukup mempesona, senjata mistis yang mengesankan dengan kekuatan yang bagus. Qin Nan mengeksekusi Eyes of the Divine Battle Spirit dan memeriksa Dong Dragon Spear ketika sosoknya berubah seperti hantu karena 8 langkah mistiknya, sambil menghindari serangan tombak yang mengerikan dari Dong Seoksu dengan mudah seolah-olah dia berjalan-jalan di taman. Dia senang setelah melihat penampilan Dong Dragon Spear, maka dia tidak terburu-buru untuk mengalahkan Dong Seoksu. Apa yang kalian tunggu? Dong Seoksu memalukan dan marah pada saat bersamaan. Suksesinya pukulan kuat bahkan tidak membahayakan Qin Nan sama sekali, yang menghancurkan harga dirinya. Sedikit keraguan terlihat di wajah si Fengqiao dan Nan Chen. Hanya dalam waktu singkat, Qin Nan telah menunjukkan kekuatan yang tangguh, menyebabkan hati mereka sedikit terguncang. Baik, tapi hanya menyakiti Qin Nan sehingga dia akan memberitahu kita rahasia, kita tidak akan membahayakan hidupnya. Si Fengqiao dan Nan Chen melangkah maju terlebih dahulu, saat mereka memancarkan kekuatan yang menakutkan dan bergabung dengan pertempuran. Sedikit kegembiraan bisa dilihat dari mata Bei Rou, yang ragu-ragu sejenak sebelum dia juga membenamkan dirinya dalam pertarungan. Dengan 3 lebih dari jenius hebat bergabung dengan pertarungan, Qin Nan langsung bisa merasakan tekanan meningkat. Si Fengqiao memiliki kekuatan kasar yang kuat, Nan Chen adalah tipe yang licik, dan Bei Rou tajam dan mengancam dalam keputusannya. Mereka bertiga bergabung, di samping Dong Seoksu yang bertanggung jawab atas serangan utama, membatasi area pergerakan 8 langkah mistis Qin Nan, seolah-olah jaring dilemparkan dan ditarik perlahan, meninggalkannya tidak ada ruang untuk berlari. Itu adalah formasi yang cukup cerdik.
Meskipun mereka belum pernah bekerja sama sebelumnya, dengan talenta bela diri mereka yang luar biasa, mereka mampu membuatnya bekerja secara efisien saat pertama kali bekerja sama. Tebang. Dengan pengamatan tajam dari mata roh pertempuran surgawi, Qin Nan dapat dengan mudah menganalisis situasi pertempuran dan mengeluarkan pedang kuno Superbia ketika lawan-lawannya mendekat. Pedang kuno mulai memancarkan aliran sabre inten yang menakutkan, seperti seberkas cahaya yang menembaki Dong Saoksu. Dia sudah menunggu untuk memberi pelajaran pada orang ini. Dong Saoksu langsung merasakan kulit kepalanya mati rasa. Menghadapi intensi saber yang mengintimidasi, bahkan sambil memegang Dong Dragon Spear-nya, dia bisa merasakan kematian. Si Fengqiao, selamatkan aku. Pada saat genting, Dong Saoksu mengucapkan tangisan kesakitan. Si Fengqiao tahu bahwa jika Dong Saoksu akan dibunuh, lawan mereka akan menang. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan raungan ketika 9 sinar keemasan dipancarkan di belakangnya, yang berubah menjadi perisai misterius. Begitu martial spirit tipe perisai muncul, segera mendarat ke sosok Dong Saoksu dengan Soosh, dengan erat melampirkannya di dalamnya. Ini adalah kemampuan roh bela diri si Fengqiao, tersedia untuk dipanggil kapan saja untuk melindungi kehidupan targetnya. Bang! Intens sabre yang mengejutkan bertabrakan dengan martial spirit tipe shield, menghasilkan suara bentrok yang luar biasa. Roh bela diri bergetar kuat, ketika sinar keemasannya berubah sangat membosankan. Si Fengqiao mengerang saat wajahnya berubah pucat. Tebasan dari Qin Nan bukan hal biasa. Roh bela dirinya nyaris memblokir serangan, menerima kerusakan besar, yang juga mempengaruhi dirinya. Sialan! Nan Chen dan Bei Rou terlihat tidak menyenangkan. Mereka jelas tahu betapa sulitnya roh marsial si Fengqiao itu, tapi sepertinya sabre inten Qin Nan bahkan lebih mengejutkan. Di sisi lain, Dong Saoksu benar-benar kehilangan pikirannya, karena dia merasa tubuhnya berubah lembek, tanpa ada tanda kemarahan sebelumnya. Sementara itu, sebelum Dong Saoksu bisa bereaksi, Qin Nan mengucapkan tawa hampa dan segera mengeluarkan pedang kuno lain dari punggungnya. Dengan ayunan, kedua pedang kuno menembakkan sabre inten yang kuat ke arah Dong Saoksu seperti serangkaian ledakan. Satu pedang mungkin tidak cukup, tetapi bisakah Anda bertahan melawan pedang kedua ini?